Reza Jeneponto tiba menjadi frasa yang lekat di lini masa berbagai platform, terutama media sosial. Si gadis 19 tahun itu sedang viral. Suaranya sangat mirip dengan suara mendiang penyanyi Nike Ardilla. Sosok Reza atau Reza yang namanya juga kerap ditulis Reza dan memiliki panggilan HH, sementara akun Instagramnya diberi nama @reza1310, sukses menyedot perhatian publik di tanah air. Reza dan keluarganya bermukim di Dusun Bonto Tinggi, Kecamatan Bangkalat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kabupaten Jeneponto dikenal sebagai penghasil nener dan benur ikan bandeng yang banyak dibudidayakan di Sulawesi Selatan. Selain itu 5 hal unik yang tak pernah bisa lepas dari Jeneponto yaitu srikaya, balo taning, tuak manis, cela, garam, bungung salapang, permandian alam, dan coto jarang, coto kuda. 1. Cela. Kabupaten Jeneponto merupakan satu-satunya sentra produksi cela atau garam di Pulau Sulawesi. Mengutip laman sulselprov.go.id, produksi garam Jeneponto tidak hanya mencukupi kebutuhan garam yodium untuk Provinsi Sulawesi Selatan saja, tetapi juga menyuplai kebutuhan kawasan timur Indonesia. 2. Buah srikaya. Buah srikaya banyak terdapat di Kabupaten Jeneponto, bahkan semua penjual srikaya yang ada di Kota Makassar yang berjualan di pinggir jalan. Alauddin Makassar, tepatnya di depan pasar tradisional Baeng-Baeng itu berasal dari Kabupaten Jeneponto. Dini hari mereka sudah berangkat ke Kota Makassar hanya untuk menjajakan buah srikaya hasil kebun mereka di Kota Makassar. 3. Balo taning. Minuman tradisional balo, taning atau tuak manis berasal dari sadapan nira pohon lontar atau yang sering disebut oleh masyarakat Jeneponto dengan sebutan pohon tala. Rasa dari balo taning memang sangat manis dan tidak membuat penikmatnya mabuk. Dari rasanya yang manis itulah sehingga balo taning dapat digunakan sebagai minuman pelepas dahaga sehabis menempuh perjalanan jauh. Balo taning juga dapat diolah menjadi gula merah. 4. Coto kuda. Belum sah rasanya kalau mengunjungi Kabupaten Jeneponto tanpa mencicipi salah satu kuliner khas Jeneponto yaitu coto kuda dan gantala, jarang racikan Jeneponto, jarang, yang dalam bahasa Indonesia berarti kuda. Cita rasa dari coto berbahan dasar daging kuda ini hampir sama dengan rasa coto dengan bahan dasar daging sapi atau kerbau. Konon coto kuda ini pada zaman dahulu adalah makanan yang khusus dihidangkan untuk para karaeng, sebutan untuk raja, dan keluarga bangsawan saja. Setiap ada acara-acara keluarga atau pesta hidangan ini selalu ada, karena menurut orang-orang di Jeneponto, tidak sah atau ada sesuatu yang terasa kurang jika tidak menyuguhkan yang namanya coto jarang kepada tamu yang datang. 5. Bungung Salapang. Bungung Salapang atau 9 Sumur adalah sebuah tempat wisata budaya yang sangat menarik untuk dikunjungi, karena bisa disebut sebagai wisata budaya. Mengutip laman Direktori Pariwisata.id, air yang ada di dalam Bungung Salapang ini konon tidak pernah habis meskipun banyak orang yang memakainya. Hal itu sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Sekilas sejarah Jeneponto. Sebelum kedatangan kolonial Belanda ke Sulawesi Selatan, wilayah di Kabupaten Jeneponto merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang dihuni oleh suku Makassar. Pada masa itu Jeneponto dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang wilayah kekuasaannya berada dalam pengaruh Kerajaan Gowa dan Kerajaan Talo. Kabupaten Jeneponto pada masa kerajaan di Sulawesi Selatan terbagi-bagi menjadi 6 kerajaan, yaitu Kerajaan Garasi, Kerajaan Bangkalat, Kerajaan Binamu, Kerajaan Tarawang, Kerajaan Sapanang, dan Kerajaan Arum Keke. Kerajaan Bangkala dan Kerajaan Binamu memisahkan diri dari Kerajaan Laikang pada bulan November tahun 1863. Pada masa tersebut, wilayah Kerajaan Laikang berada dalam pemerintahan Hindia Belanda. Kedua kerajaan ini mengadakan perlawanan politik terhadap Hindia Belanda. Pada tanggal 29 Mei tahun 1929, Kerajaan Binamu memilih seorang raja baru yang dipilih oleh rakyatnya melalui lem.